Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Shun Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1191. Dengan tekad bulat dan tekun bersemangat mempelajari pembendaharaan Dharma yang tidak terhingga. Tathagata Garba menyimpan ajaran Buddha sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang tak terhingga. Tekun bersemangat dalam pembendaharaan Dharma dari Buddha. Itulah prinsip dan esensi dari Tahata. Memungkinkan para makhluk untuk segera memasuki pembendaharaan Dharma dan mencapai pantai seberang yang paling akhir. Tathagata Garbha menyimpan Dharma yang melebihi butiran pasir di sungai Gangga. Ini dinamakan pembendaharaan Dharma dari Buddha. Semoga semua orang bisa lebih memahami pembendaharaan Dharma Tathagata. Tathagata Garbha adalah sedemikian adanya, merupakan prinsip kebenaran. Mengulang lagi dan lagi kepada semua orang tentang Tathagata Garbha. Berharap setiap orang selalu berulang kali menghayatinya. Tahata adalah prinsip kebenaran yang mencangkup alam semesta dan alam Dharma. Prinsip kebenaran tersimpan di dalam batin kita, tersimpan di dalam seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta dan alam Dharma ini disebut Tathagata Garbha. Inilah kebenaran sejati. Oleh itu, Tathagata Garbha menyimpan ajaran Buddha sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang tak terhingga. Jika kita semua memahami menyimpan ajaran Buddha sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang tak terhingga, maka sudah sangat jelas selama kita sangat tekun bersemangat dalam mendalami pembendaharaan Dharma Buddha, itu adalah prinsip dan esensi dari Tahata. Karena kita selalu mengatakan setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki Tahata. Kita mungkin selalu merasa, di manakah Tahata itu? Sesungguhnya di antara tubuh dan organ kita. Manakah yang merupakan Tahata? Tidak ada jawabannya. Bahkan jika membedah seluruh tubuh ini juga tidak bisa menemukan Tahata. Tahata dinamakan kebenaran sejati. Jika kita sangat tekun bersemangat, pikiran fokus dan tidak bercabang-cabang, tekun tanpa mundur, tekad pembinaan diri sangat kokoh. Dengan tekad pembinaan diri yang fokus dan kokoh, akan muncul keyakinan yang mendalam terhadap Buddha Dharma. Dengan keyakinan mendalam, dengan sendirinya kita dapat menghayati pembendaharaan Dharma dari Buddha. Di mana pembendaharaan Dharma dari Buddha itu berada? Tersebar di seluruh alam semesta dan alam Dharma. Jika kita merangkulnya kembali, itu adalah sifat hakiki Tahata. Ini adalah Buddha Dharma. Pembendaharaan Dharma dari Buddha, itulah prinsip dan esensi dari Tathata. Berharap semua orang dapat bersungguh hati menghayati esensi dari prinsip ini adalah berada di sini. Ananda melindungi dan menegakkan pembendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma adalah Tathata, dan Tathata adalah pembendaharaan Dharma. Adalah sama, yaitu prinsip dan esensi dari Tahata. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tidak berwujud dan tidak meninggalkan jejak, tetapi menyebar ke seluruh alam semesta dan berada di seluruh tempat. Ini adalah kebenaran sejati, sehingga memungkinkan para makhluk untuk segera memasuki perbendaharaan Dharma dan mencapai pantai seberang yang paling akhir. Jika kita semua tekun dan bersemangat mendalami perbendaharaan Dharma, tidak hanya berputar di sekitar tulisan artikel dan terperangkap dalam ceramah Dharma. Sebenarnya, ajaran Buddha Dharma adalah untuk kita gunakan dan praktikkan di kehidupan sehari-hari, diterapkan di tengah banyak orang, dan dipelihara dalam batin kita, membuat kita senantiasa waspada dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengingatkan kita untuk jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan, senantiasa mengingatkan kita bahwa segala fenomena adalah tidak kekal, dan menggenggam masa sekarang harus tekun berlatih. Inilah yang harus kita pahami dan harus tekun. Jika kita bisa memahami semua prinsip kebenaran ini, maka setiap orang akan menggenggam saat ini. Selamanya tidak ada sekarang. Tidak ada masa sekarang, karena waktu sekarang setiap detik dan menit terus berlalu.
Ini selamanya adalah masa lalu. Masa lalu dan masa lalu. Jadi, hidup manusia adalah di masa lalu. Namun, saat sekarang ini, kita harus menggenggam. Saat sekarang ini, sekarang kita sedang mendengar dalam sekejap ini. Jika kita tidak meresap satu kalimat ini ke dalam batin, ini juga akan berlalu waktu dan ruang. Meskipun kita sekarang masih duduk di sini, namun waktu terus berlalu. Buddha Dhamma ini sulit ditemui. Sekarang kita bisa mendengarkan Dharma. Jika kita bisa menyimpan dan meresap ke dalam batin, ketika kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah Dharma. Dharma ini adalah terakumulasi sedikit demi sedikit. Ambil buletin suci sebagai contoh. Edisi perdana setiap terbitan kita bisa lihat. Setiap terbitan diisi penuh dengan nama-nama orang. Mulai dari $5 NTD, juga ada $2 NTD atau $3 NTD. Demikianlah terakumulasi. Semua orang hanya tahu tentang 50 sen. Masa celengan bambu. Tidak melihat sumbangsih 2 NTD, 3 NTD, atau $5 NTD itu. Dalam catatan donasi di majalah bulanan, pada awalnya adalah demikian. Kita melapor dengan cara ini. Ini masih ada sesuatu yang dapat memberikan sertifikasi. Mulai dari edisi perdana yang paling awal, terus hingga sekarang masa celengan bambu. Semuanya adalah diakumulasikan dari sedikit demi sedikit. Apakah sulit kita bersumbangsi dalam jumlah sedikit seperti ini? Tidaklah sulit. Siapapun dapat melakukannya. Seperti orang yang sangat susah sekalipun, setelah mendapatkan celengan bambu juga akan sama. Dia bisa mengakumulasinya. Angkanya juga tidak kecil, seperti seorang tuan yang dari Taiwan Tengah. Sebenarnya dia adalah Kan Enhu kita. Umur juga tidak begitu tua, berumur 45 tahun, tetapi penyakit diabetesnya sangat berat. Beliau tinggal sendirian. Penyakit diabetesnya menyebabkan dia harus amputasi kakinya. Di saat itu kondisinya sangatlah menderita. Itu pada tahun 2008. Insan suci saat itu menemukan kasus ini mulai membantu dia. 1 bulan hanya memberikan dia $3.000 NTD. Namun, orang ini juga merasa sangat bersyukur. Dia merasa di saat dia dalam kondisi paling susah sekalipun, insan suci tidak hanya setiap bulan memberikan bantuan dana, tetapi insan suci juga setiap bulan mengunjunginya. Pergi bercerita-cerita dengan dia dan memberikannya semangat, serta menemani dia. Memberikan barang kebutuhan sehari-harinya. Dia merasa bahwa uang $3.000 NTD sudah sangat banyak. Semua orang begitu menjaga saya. Barang yang mau digunakan juga selalu ada. Bersyukurlah. Dia secara bertahap memulihkan kesehatannya. Ketika sudah agak membaik, dia segera meminta relawan untuk menghentikan bantuan di tahun 2012. Dan dia berkata, Mohon hentikan bantuan untuk saya. Karena untuk mendapatkan uang ini tidak mudah. Saya ingin sebuah celengan bambu. Tolong berikan saya sebuah celengan bambu. Saya akan mulai mengemudikan taksi, itulah yang mulai dia lakukan. Dia meletakkan celengan bambu di mobilnya, dan saat dia mengemudi setiap hari, setiap kali menerima $100 NTD, dia akan segera memasukkan 10 NTD ke dalam celengan bambu. Dengan cara ini, kadang-kadang dia bisa memasukkan lebih dari $100 NTD dalam sehari. Setiap bulan dia membawanya ke kantor Taichung. Setiap bulan dia membawa setidaknya 1.000, 2.000, bahkan $3.000 NTD tergantung pelanggannya. Dia juga akan memasukkan beberapa tambahan, sementara dia mengantar pelanggannya dengan taksi. Dia akan memberitahu mereka tentang suci. Dia memberitahu mereka apa yang dilakukan suci untuk membantu orang, dan penumpangnya bisa merasakan kehangatan bagi masyarakat. Yang ini terjadi di Taiwan. Di Taiwan, orang yang demikian yang miskin materi namun kaya secara batin cukup banyak. Di Malaysia juga ada yang seperti dia. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Masa celengan bambu adalah hal yang sangat umum. Ketika saat itu akan dibangun Aula Chingse di Kuala Lumpur, gerakan masa celengan bambu melampaui samudra dan lautan, dibawa dari Taiwan ke Malaysia. Demi membangun Aula Chingse, setiap orang membawa sebuah celengan bambu. Demikian mereka membagikan 10.000 buah celengan bambu.
bagi semua orang untuk berdana. Baik yang kaya maupun yang miskin, semua orang ikut menyumbang. Khususnya di sekolah, terdapat sebuah sekolah yang amat spesial, karena insan suci mulai pergi ke sana untuk membantu anak-anak keturunan India di sekolah ini. Bantu menyebar uang sekolah mereka ataupun uang transportasi mereka dan lain-lain. Di sekolah ini, para guru telah mulai menganut berbuat baik sebagai suatu pendidikan yang baik. Maka anak-anak setiap hari mulai berbuat baik dengan dana kecil. Jadi di sekolah ini dimulai sejak tahun 2014. Muridnya setiap hari masuk sekolah akan memasukkan uang ke celengan bambu. Di sana terdapat 10 orang guru mengatur murid di sekolah. Semua murid di sekolah itu bergiliran membawa celengan bambu setiap hari. Tiap hari bergantian bertugas mengurus celengan bambu. Mereka semua akan bergiliran membawa celengan bambu, mengedarkan celengan bambu agar semua orang memasukkan uang ke dalamnya. Tugas ini dibuat bergantian. Murid-murid amat bersukacita melalui pengalaman membantu orang lain dan melakukan kebajikan setiap hari. Seluruh murid di sekolah ini, kualitas pendidikannya telah berubah, sebab anak-anak semua mengembangkan niat baik. Jadi, terhadap hal yang untuk giat dan tekun belajar, anak dari keluarga berada dan murid dari keluarga miskin, murid dari negeri asing dengan anak keturunan India semua berbaur menjadi satu. Ada seorang murid, dia berkata, "Setiap hari saya memasukkan 10 ringgit. Anak ini, dia adalah anak yang kita bantu 1 ringgit mereka sama dengan 10 dolar NTD. Demikianlah dia mengatakan bahwa hari ini merupakan hal yang paling bahagia baginya. Pada saat pemandian rupang Buddha, pengembalian celengan bambu, mereka menggunakan kendi yang besar, menggunakan bambu yang cukup panjang. Demikian mengelilinginya dan sangat luas. Bambunya sangat panjang agar semua orang dapat memasukkan koin pengembalian celengan bambu hanya sebentar saja. Kendi yang demikian luas dan demikian besar sudah penuh, benar-benar sedikit demi sedikit. Setiap koin demi setiap koin. Memiliki banyak kisah dan cinta kasih karena para murid di sekolah. Ada sebagian memiliki orang tua yang miskin, akan tetapi dengan sukacita membiarkan anak-anak ini melakukan hal yang baik, karena suci telah menolong anaknya. Mereka dapat naik bus ke sekolah setiap hari, memiliki alat tulis, tidak kekurangan. Saat pendaftaran pun dapat membayar biaya pendaftaran dengan lancar, sehingga memberikan anak uang saku. Apakah anak-anak akan membeli permen atau memasukkannya ke dalam celengan bambu? Membiarkan anak-anak untuk memutuskan sendiri. Ternyata setiap anak berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, mengurangi makanan ringan, yakni lebih banyak melakukan hal baik. Banyak yang mengambil celengan bambu. Demikianlah mereka mengembangkannya di Malaysia. Orang yang berada membawa celengan bambu, orang yang miskin juga membawa celengan bambu. Celengan bambu ini sangat universal di Malaysia. Ini merupakan kumpulan kekuatan cinta kasih. Dengan demikian, memungkinkan para makhluk untuk segera memasuki pembendaharaan Dharma dan mencapai pantai seberang yang paling akhir. Ini sama seperti Tuan Yang. Begitu cepat, dia sudah sanggup menyumbang meskipun dia sangat miskin. Tapi setiap bulan sanggup menyumbang lebih dari 1.000 dolar NTD, 2.000 dolar NTD, bahkan 3.000 dolar NTD ke dalam celengan bambu. Ini adalah masa lalu yang telah membantunya. Namun kesehatannya sangat buruk. Dia sudah meninggal di awal tahun 2016. Hal yang paling menghiburnya adalah seumur hidup dapat membantu dengan para relawan suci yang membuatnya mengerti untuk melakukan perbuatan baik. Setiap hari mengantar tamu, setiap hari melakukan perbuatan baik sejak dari tahun 2012 hingga sebelum kematiannya. Selama 4-5 tahun itu, dia telah menyumbangkan total lebih dari ratusan ribu dolar NTD. Dengan cara seperti itulah terkumpulnya di akhir hidupnya, dia merasa tidak ada penyesalan. Dia sangat bahagia membawa cinta ini, penuh dengan cinta ke kehidupan selanjutnya. Mempercayai bahwa ini adalah kehidupan masa lalunya dan dia akan terlahir kembali di kehidupan selanjutnya dengan membawa hati yang gembira, meninggalkan dunia ini dan dengan hati yang gembira kembali lagi ke alam manusia.
Masa lalu, saat ini, dan masa depan memungkinkan para makhluk untuk segera memasuki pembendaharaan Dharma. Bukankah ini artinya sudah memasuki perbendaharaan Dharma? Di dalam hatinya, beberapa tahun terakhir meskipun mempunyai penyakit dan rasa sakit, dia juga masih dapat mengemudikan taksi. Dan juga mau melakukan perbuatan baik, mencapai pantai seberang yang paling akhir sampai di akhir hidupnya. Membangkitkan hati sukacita, mencapai pantai seberang yang paling akhir. Tathagata Garbha menyimpan Dharma yang melebihi dari butiran pasir di sungai Gangga. Sungguh seluruh alam Dharma menyebar di alam semesta. Semuanya adalah Dharma. Cabang suci di Kuala Lumpur, Malaysia, semua orang dapat membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin. Semua orang dapat menolong kaum miskin sambil membimbingnya agar kaya batin. Seperti demikian, orang kaya, orang yang kurang mampu, semuanya dapat menumbuhkan rasa cinta kasih, mampu membangun tempat pelatihan Dharma yang begitu besar di Kuala Lumpur merupakan suatu prestasi. Kali ini celengan bambu, pengembalian celengan bambu yang terisi penuh, pengembalian celengan bambu mereka mengatakan bahwa ini diperuntukkan membangun kuil Trangu Tara di Nepal. Sebuah kuil rusak akibat gempa. Kami mengambil kuil ini untuk memperbaikinya, membangunnya kembali dan merenovasikannya. Dana yang terkumpul sedikit demi sedikit dari setiap koin dana kecil dapat digunakan memperbaiki tempat pelatihan diri yang rusak karena gempa di Nepal, sehingga menjadi kuil yang berada di ambang kehancuran. Mereka dapat melakukan perbuatan baik seperti itu. Menurut Anda, bukankah ini Tathagata Garbha menyimpan Dharma yang melebihi butiran pasir di sungai Gangga? Ada begitu banyak pasir di sungai Gangga. Ini semua terkandung dalam Tathagata Garbha, dalam prinsip-prinsip sejati, dengan prinsip sejati alam semesta, selama kita dapat sedikit demi sedikit meresap Dharma ke dalam hati, kekuatan kontribusi kecil memungkinkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Seperti membangun ladang pelatihan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi, Tathagata Garbha menyimpan Dharma yang melebihi butiran pasir di sungai Gangga. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Relawan Taiwan memberi bantuan di Nepal, relawan Malaysia juga berpartisipasi. Begitu banyak negara bersatu untuk melakukan ini. Tempat ini, tempat kelahiran Sang Buddha, sebenarnya adalah negara yang sangat kecil. Namun ada begitu banyak orang yang penuh kasih di dunia ini yang mempunyai pemikiran yang sama, bersumbangsi demi negara ini. Dengan demikian, waktu, ruang, dan hubungan manusia satu sama lain semuanya terkandung dalam Dharma dari banyak Buddha yang tak terhingga di dalam prinsip-prinsip sejati. Semua yang kita lakukan sesuai dengan prinsip yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus dengan bersungguh hati menghayati bahwa segala sesuatu adalah Dharma, bahwa itu semua adalah Dharma sejati. Itu adalah selama masa hidup Sang Buddha, dia ajarkan kepada kita tentang masuk ke antara orang banyak, membangkir ikrar luhur, menyadarkan para makhluk, dan membantu makhluk hidup. Inilah yang harus kita lakukan dengan kerja keras. Kita harus berusaha dengan segala cara untuk mensucikan hati manusia. Jadi, kita lihat bagian sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan melihat kalau 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, batin mereka telah melunak, hening dan murni, satu hati mengamati Buddha. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, Sang Buddha Sakyamuni pada saat itu setelah memberi peramalan kepada Ananda dan Rahula, selanjutnya pandangan beralih melihat kepada 2000 orang ini. Orang-orang ini juga menggunakan hati yang penuh dengan harapan, berharap agar Sang Buddha memberikan mereka peramalan. Buddha mengerti atas maksud hati dari banyak orang ini. Jadi, Buddha Sakyamuni pada saat itu mulai melihat kalau 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar,
batin mereka telah melunak. Hati orang-orang ini telah muncul perasaan sukacita. Sebersih niat pikiran yang pada masa lalu mereka demi diri sendiri, sekarang telah membangkitkan tekad agung. Mereka akan memasuki kerumunan orang banyak, membangkitkan tekad ini. Hati semua orang, batin mereka telah melunak, juga telah hening dan murni. Kerisauan pada masa lalu telah dilenyapkan. Bahkan kerisauan pada keakuan kecil pun telah dilenyapkan. Kerisauan sejenis ini, kegelapan batin telah dilenyapkan. Batin bagaikan cermin terang, sangat murni dan terang. Satu hati mengamati Buddha. Mereka dengan pandangan yang penuh dengan harapan, melihat Sang Buddha. Buddha juga melihat semua orang. Setiap orang telah mulai membangkitkan tekad. Niat ini maksud hati Sang Buddha. Setiap orang telah memahami dan menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa Buddha memberitahukan Ananda, apakah engkau ada melihat pada 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar ini? Tentu saja aku telah melihatnya. Ananda, orang-orang ini akan memberi persembahan kepada para Buddha, Tathagata sebanyak butiran debu pada 50 dunia. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sang Buddha memanggil nama Ananda. Ananda, mari ke sini. Apakah Anda ada melihat? Anda melihat 2000 orang ini karena Ananda adalah pelayan Sang Buddha. Di masa mendatang akan menyusun sutra, kondisi persamuan ini Ananda harus melihat. Oleh karena itu, Sang Buddha mengingatkan Ananda, memanggil Ananda. Apakah Anda ada melihat orang-orang ini? Apakah Anda ada melihat orang-orang yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar? Begitu banyak orang, Ananda mulai memperhatikan. Mari melihat orang-orang ini. Ananda menjawab, ada. Memang saya telah melihatnya. Sang Buddha memanggil lagi. Ananda, orang-orang ini masa depannya akan memberi persembahan kepada Buddha Tathagata sebanyak butiran debu pada 50 dunia. Ini adalah tanya jawab antara guru dan murid. Agar semua orang, 2000 orang mengetahui bahwa Sang Buddha akan mulai memberikan peramalan kepada kami. Ini adalah orang yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Di depan perkumpulan Sangga, Sang Buddha menanyakan kepada Ananda. Ini adalah agar semua orang benar-benar memahami bahwa Sang Buddha benar-benar mulai memberikan peramalan. Sekarang sudah giliran kita semua, agar semua orang merasa nyaman dan bahagia. Di depan Sangga, Buddha bertanya kepada Ananda, apakah engkau ada melihat pada 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar ini? Hendaknya tahu kalau para anggota Sangga yang mendengarkan Dharma hanya dapat wujud penampilan luar dari mereka saja. Bagaimana dapat tahu akan pikiran mereka? Itu sebabnya Bhagawan bertanya kepada Ananda, hendaknya tahu kalau para anggota Sangga yang mendengarkan Dharma di tempat 2000 lebih orang yang telah mendengarkan Dharma hanya dapat wujud penampilan luar dari mereka saja. Melihat semua orang hanya bisa melihat satu persatu. Penampilannya, wujudnya hanya kelihatan penampilan luar saja. Sang Buddha memang ingin Ananda melihat orang-orang ini. Kamu lihat penampilan mereka, apakah kamu mengerti batin mereka? Jadi bagaimana dapat tahu akan pikiran mereka? Apakah kamu mengerti batin mereka? Ini menjadi tugas bagi Ananda. Apakah ada? Semua orang, wajah setiap orang berbeda satu sama lain. Batin manusia pun berbeda satu sama lain, sebagaimana rupa mereka berbeda. Sebenarnya kita semua begitu banyak orang. Si Anu, si Polan berbeda satu sama lain. Saya melihat si Anu, maka akan memanggil namanya si Anu. Tidak akan memanggil dia dengan si Polan. Setiap orang memiliki nama.
Namun, umumnya setiap orang memiliki satu kepala dengan 7 lubang. Alam semesta dan ciptaannya sangat menakjubkan. Sebagai manusia, setiap orang memiliki satu wajah. Ada telinga berada di posisi telinga. Ada mata berada di posisi mata. Semua orang sama, namun tidak tahu mengapa begitu melihat si Anu, maka itu si Anu. Melihat si Polan, maka itu si Polan. Jadi semua orang bisa mengenal satu sama lain dengan jelas. Begitu banyak orang, tetapi berbeda. Tapi pikiran setiap orang juga berbeda. Ada orang yang pintar dan bijaksana. Ada yang pintar, ada yang bijak. Ada orang yang sedikit pintar. Dia ada di perselisihan antara sesama. Orang seperti ini terhadap orang lain bisa jadi tidak memiliki niat baik, yang artinya memanfaatkan kepintaran kecilnya untuk membuat banyak hal yang merugikan orang dan tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ini adalah orang yang pintar. Baru mampu membuat sesuatu yang merugikan orang yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri, ataupun keserakahan sesaat. Memanfaatkan kepintarannya, berbuat banyak yang mengira untuk keuntungan sendiri, tapi tidak ragu mencelakakan dan merusak urusan orang lain. Ini juga sama adalah orang. Tapi ada orang yang bijaksana. Kebijaksanaannya tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu pergi membantu orang lain. Yang barusan dibicarakan, sosok Tuan Yang itu, nama tuannya adalah Tuan Yang. Walaupun sudah meninggal, berpegang pada hati yang sangat bersukacita dan gembira. Umurnya juga tidak terlalu tua, tapi ia sudah sangat puas karena sudah mengenal suci. Membangkitkan hati cinta kasihnya ada sekitar 4-5 tahun. Setiap hari menghemat makan dan mengurangi pengeluaran. Demikianlah. Setiap bulan mampu menyumbang 1.000 lebih, 2.000 lebih, 3.000 lebih dolar Taiwan. Diakumulasikan juga mampu untuk menyumbang begitu banyak uang. Juga di dalam taksi yang dia kendarai. Perbuatan amal yang dilakukan suci telah diceritakan kepada berapa banyak pendengar. Tidak memperdulikan tubuhnya yang memiliki penyakit dan sakit. Dia tidak bersedia dan berkata, "Saya memang memiliki penyakit. Kalian mau memberi bantuan kepada saya?" Lalu sering datang menemani saya. Sering mengantar barang untuk saya. Saya adalah orang sakit. Saya hidup seperti ini saja sudah cukup. Tidak demikian. Ia bahkan berkata, "Hentikan bantuan. Saya bisa menopang hidup sendiri. Saya bisa menyetir taksi." Sebenarnya, ia sedang sakit saat menyetir taksi. Ia meninggal dunia, bukan karena penyakit kencing manis, namun karena kanker usus. Karena kanker usus, makanya ia meninggal dunia. Namun meskipun mengidap kencing manis dan kanker, ia masih berkenan untuk keluar menyetir taksi setiap hari. Dengan begini, ia bisa berbuat kebajikan dan tidak perlu menerima bantuan dari orang lain. Bukankah ini adalah kebijaksanaan? Dia bisa mengumpulkan waktu selama 4-5 tahun bersama orang yang naik taksinya. Ia bisa menjalin berapa banyak jodoh jalinan baik. Uang yang ditabungnya lebih dari 100.000 dolar Taiwan yang disumbangkannya untuk menolong orang banyak. Lihatlah, ini yang dinamakan kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan untuk hal yang baik. Bila kepintaran dipakai untuk hal yang buruk, yang dimana itu kita tetap adalah manusia. Namun hati manusia berbeda-beda, pandangan juga berbeda. Namun ini yang Buddha ingin agar kita dilihat oleh Ananda. Apakah kamu melihat orang-orang ini? Ingin mengingatkan Ananda. Lihatlah rupa orang-orang ini dan penampilan luar mereka. Apakah kamu tahu apa yang mereka pikirkan? Inilah yang ditanyakan oleh Bhagawan kepada Ananda. Memberikan tugas kepada Ananda. Jadi Ananda menjawab, "Ya, Bhagawan, saya memang telah melihat mereka. Orang-orang ini sudah saya lihat semuanya, seperti yang dilihat oleh Sang Buddha. Rupa masing-masing orang berbeda. Saya juga sudah melihat keheningan dan kemurnian mereka dan batin yang melunak. Saya juga sudah melihat ini." Jadi ia menjawab, "Ya."
Menjawab dengan cara ini, jawaban yang sangat hormat. Saya benar-benar melihatnya, saya sungguh sudah melihatnya. Betul-betul melihat bahwa orang-orang ini memiliki batin yang melunak. Tidak hanya melihat penampilan mereka, tetapi melihat batin mereka telah melunak. Hati juga murni, hening dan murni. Semua orang juga telah melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Hati sangat bersungguh-sungguh, bersatu hati, mata terkonsentrasi, memandang Buddha dengan hati penuh hormat. Tekad menanti semacam itu saya sudah melihatnya. Inilah jawaban Ananda. Orang-orang ini, yaitu 2000 Shravaka, inilah tanggapan Ananda dan Sang Buddha. Aku telah melihatnya. Ini adalah keyakinan murni orang-orang. Ananda telah mengerti, melihat niat orang-orang ini sama. Oleh karena itu terbesit keyakinan murni ini. Orang-orang ini semuanya memiliki sebersit niat murni yang sama. Hati yang sangat mendalam dan membangkitkan kepercayaan. Kepercayaan setiap orang sangat mendalam. Walaupun wujud semua orang berbeda, tetapi semuanya memiliki sebersit hati yang murni. Hati setiap orang adalah sama. Sang Buddha memperingati Ananda. Kemari, lihat wujud orang-orang ini. Ananda mulai benar-benar melihat dengan bersungguh hati. Melihat orang-orang tersebut, inilah yang diajarkan Sang Buddha kepada Ananda. Untuk memahami dan mengamati wujudnya. Mengetahui orang ini, mengamati bentuknya, mempercayai hatinya. Melihat wujud penampilan mereka, mempercayai niat mereka. Ini adalah Sang Buddha dan Ananda saling menjawab. Oleh karena itu, orang-orang ini akan memberi persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu pada 50 dunia. Mulai dari sekarang, mereka akan dapat memberi persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu sebagai hasil menggiling 50 dunia hingga habis. Buddha Sakyamuni menoleh ke Ananda. Demikianlah mulai secara terbuka menyampaikan. Orang-orang ini di kemudian hari masih akan memberi persembahan kepada Buddha Tathagata sebanyak butiran debu pada 50 dunia. Adalah dimulai dari sekarang. Mulai sekarang harus melewati sebanyak butiran debu sebagai hasil menggiling 50 dunia. Semuanya akan digiling seperti debu. Demikianlah hitungannya. Apakah ada cara menghitungnya? Tidak ada cara menghitungnya. Ini seperti ketika Buddha Mahabhijana Janana Bibu, banyaknya 3000 dunia menjadi debu. Hitungan ini prinsip kebenaran yang sama. Tempat ini adalah sebanyak butiran debu sebagai hasil menggiling 50 dunia. Semuanya digiling seperti debu. Demikianlah menghitung satu persatu setelah melewati waktu sekian lama. Belajar dari para Buddha sebanyak butiran debu. Satu butir pasir satu dunia. Demikianlah satu Tathagata. Adalah demikian banyaknya. Sebanyak butiran debu sebagai hasil menggiling 50 dunia begitu banyak. Ini adalah jumlah yang tak terhitung. Orang-orang ini harus melalui waktu yang begitu panjang. Waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua orang akan mencapai kebudayaan di kemudian hari. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Selalu dikatakan kepada semua orang, setiap orang adalah Buddha. Kita, setiap orang harus menjadikan semua orang sebagai Buddha untuk diberi persembahan. Karena setiap orang adalah Buddha di masa mendatang. Sekarang kita harus benar-benar memahami dan memberi persembahan kepada Buddha mendatang yang begitu banyak. Lihatlah insan suci. Tekad awal ini, walau orang yang dibantu kita sama merasa bersyukur, menghormati, cinta kasih, membungkukkan badan, memberikan hormat, memberi sumbangsi kepada mereka, inilah memberi persembahan pada Buddha masa mendatang. Bukan hanya pada satu tempat. Lihatlah seluruh dunia berapa negara. Seperti di Ekuador pada tahun 2016,
Gempa kali ini secara menyeluruh ada sifat memusnahkan. Sebagian rumah telah rusak. Setumpuk demi setumpuk reruntuhan. Insan suci menuju negara tersebut segera mulai mengajak bagaimana bisa membersihkannya dengan cepat. Insan suci ada di sana, menggalakkan cash for work, menyelesaikan masalah satu kota. Cash for work ini adalah kegiatan dalam dana atau uang tunai untuk mendapatkan hasil yang nyata. Menyelesaikan masalah satu kota menuju kota titik kedua. Mulai segera cash for work. Ada yang pergi dari Amerika, ada yang datang dari Afrika Selatan. Kloter kedua sambung lagi, mungkin kloter ketiga. Kepergian ini bukan hanya orang ini yang ke sana. Kita masih harus dari Taiwan mulai mengisi kontainer. Barang sudah berada di lautan, harus melintasi lautan luas, baru sampai di Ekuador. Masih harus dikirim melalui jalan darat. Perlu 40 hari lebih baru bisa sampai. Coba kalian pikirkan. Barang keluar dari Taiwan. Berapa banyak cinta kasih dari orang yang dihimpun. Sebagian orang pergi ke sana melimpur lara, membimbing orang yang di sana. Orang sana juga mulai mengambil celengan bambu, gantian mereka yang menggalakkan masakan celengan bambu. Menggunakan sedikit demi sedikit akumulasi juga bisa lagi membantu orang. Pengajaran dan bimbingan ini digulirkan, diakumulasikan. Setiap orang saling menjalin jodoh baik. Bukan tidak ada hubungan, ada hubungannya. Dalam dunia kekuatan cinta kasih ada hubungan demikian. Kalian pikirkan, para Buddha sebanyak butiran debu pada 50 dunia hendak menjalin jodoh dengan orang demikian. Mana ada sulitnya. Setiap hari diakumulasi. Yang penting kita batin, kita murnikah. Yang terpenting noda batin adakah terhapuskan? Noda batin harus dilenyapkan, memupuk hati cinta kasih. Cinta kasih mengingatkan kita bahwa apakah batin kita ada termurnikan. Sebersit batin murni, apakah kita mempunyai sebersit niat yang murni? Batin dengan kepercayaan murni, apakah sering ada? Hendak memberi persembahan kepada Buddha, tidak sukar. Setiap orang adalah Buddha. Yang terpenting adalah sebersit keyakinan murni. Bisakah kita menjaganya? Menjaga baik sebersit keyakinan murni ini adalah kita benar-benar melatih diri. Dharma benar-benar meresap dalam batin. Prinsip kebenaran tatata adalah benar-benar. Tekun bersemangat dalam pembendaharaan Dharma dari Buddha. Prinsip dan esensi dari tahata meresap dalam batin kita. Kita baru benar-benar sangat cepat memahami prinsip kebenaran ini. Pada akhirnya dari manusia awam berubah menjadi manusia suci. Sebersit pikiran kita ini, sebersit keyakinan murni, maka berharap kita semua senantiasa bersungguh hati. Tathagata Garba menyimpan ajaran Buddha sebanyak butiran pasir, sungai, gagah yang tak terhingga. Bila kita bisa sangat memahaminya, menjalin jodoh dengan Buddha tidaklah susah, yaitu batin kita harus ada sebersit keyakinan murni. Ini agak susah, akan tetapi melihat kita apakah ada membangun tekad bulat tanpa niat pikiran lain, bila bisa demikian, mencapai kebudaan tidaklah sulit, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati. Inilah Sutra Teratai yang menakjubkan bab 9 Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1191 Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar dengan tekad bulat dan tekun bersemangat mempelajari perbendaharaan Dharma yang tak terhingga. Kan entaja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.